Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang dolar di sini. Kali ini saya akan coba trading di Binance Future dengan modal yang cukup minim, yaitu hanya kisaran 100.000 rupiah. Dan di sini dalam bentuk USDT itu saldo hanya 8,76 USDT. Dan saya akan coba analisa melalui HP Android juga ya. Jadi full modal 100.000 di Android. Setelah saya pilih-pilih, di sini saya memutuskan untuk analisa di BNB. Oke ya, BNB time frame 1 jam itu tercipta mirip seperti ascending triangle chart pattern. Ascending itu atasnya rata dan bawahnya miring, dan kebetulan di time frame 1 jam ini sudah terjadi breakout dan sedang terjadi koreksi ke atas, dan koreksinya kebetulan sedang berada di area sideways ya. Jadi kemungkinan ini tuh bisa menjadi area pantulan. Jika saya entry turun saat ini, karena ini breakout bawah jadi entry-nya turun, stop loss itu kita bisa taruh di atasnya ya, di atas ascending triangle chart pattern ini. Oke, langsung saja saya entry, market order saja langsung terbuka. Enggak apa-apa ya, terkena fee lumayan, yang penting langsung terbuka. Saya menggunakan mode marginnya cross ya, lebih aman karena saya selalu menggunakan stop loss itu tetap aman walaupun tidak menggunakan isolated leverage 20 kali saja. Saya akan entry to short market order dengan jumlah 50% lah, karena saldo saya cukup sedikit jadi saya entry cukup banyak ya. Biasanya kalau saldo banyak itu hanya entry kisaran 2%, tapi ini setengahnya 50%. Oke, langsung buka short. Oke, sudah terbuka. Lanjut untuk stop loss. Stop loss di sini harga tertingginya di 379. Saya akan taruh di 380. Stop loss 380. Kita cek dulu. 380. Oh, ini sangat bagus ya. Jika terkena stop loss itu nantinya saya hanya akan minus 1 USDT. Wis, langsung hajar saja. Hanya $1, margin 4,3 ini. Semoga nanti bisa profit ya. Jadi stop loss memang kita bisa taruh di atasnya. Di sini kan 379,81 ya. Saya genapkan jadi 380 dan minus hanya 1 USDT. Ukuran hanya 86, harga entry di 375, margin 4,31 dan harga likuidasi di 410. Tetapi karena saya memasang stop loss jadi saya tidak mungkin terlikuidasi, adanya tertutup dalam keadaan minus. Oke ya, selangkah selanjutnya kita bisa tunggu, ini hari Minggu, jadi kemungkinan pergerakan market tidak terlalu cepat. Kemungkinan bisa besok atau lusa baru saya lanjut untuk video ini. Oke, lanjut untuk BNB USDT per virtual. Setelah menunggu kurang lebih 20 jaman, saat ini BNB sedang terjadi penurunan sebanyak 3,35%. Dan harga terendah tadi di 359,53, dan sudah pasti di sini saya profit karena saya entry-nya itu di sini ya. Ketika sedang terjadi koreksi, saya langsung entry dan harga langsung turun. Kemarin ketika terjadi penurunan itu sempat terjadi kenaikan sedikit, tetapi saya biarkan dan akhirnya market turun cukup dalam. Untuk target itu biasanya kita ukur dari panjang body dari ascending triangle chart pattern ini, dan kelihatannya sih sudah tercapai ya. Saya belum ukur tetapi ini kelihatannya sudah tercapai. Dan saya akan tutup transaksi saya. Di sini saya profit kurang lebih 3 USDT-an dan akan saya tutup. Jadi cukup lumayan ya. Di sini resiko saya hanya $1 dan di sini saya profit $3. Jadi sudah 1/3 dan akan saya tutup saja. Lumayan, profit 3 USDT itu kisaran 45.000 dengan trading yang hanya modal di kisaran 100.000 rupiah. Jadi trading modal 100.000 itu bisa ya.
trading modal 100.000 itu tetap bisa, tetapi untuk resikonya itu sangat-sangat besar. Ketika kalian salah analisa beberapa kali saja, apalagi jika kalian tipe yang tidak memasang stop loss, itu nanti cuma beberapa kali entry sudah bisa terjadi kebangkrutan. Tetapi di sini karena saya trading itu stop lossnya hanya $1, jika terkena stop loss pun itu tidak terlalu berpengaruh ya, walaupun hanya modalnya 100 ribuan, masih aman, masih bisa melakukan beberapa entry lagi lah. Saran sih, jika kalian memiliki modal yang gede ya, minimal ya $100, itu bisa trading dengan resiko yang cukup aman, dan resiko terjadi kebangkrutan itu sangat-sangat sedikit jika kalian pintar mengatur money manajemennya. Maksimal per trading itu resiko 2-3% saja, itu kemungkinan untuk kebangkrutan itu sangat-sangat sedikit, karena saya sudah sering sekali mencobanya dan alhamdulillah sampai sekarang saya tidak mengalami kebangkrutan. Karena trading itu mudah, mencari profit itu juga mudah. Yang susah itu mempertahankan profit. Bagaimana cara kita mempertahankan agar saldo kita itu tetap utuh dan berkembang walaupun sedikit demi sedikit. Itu tentang mengatur resiko ya, untuk mempertahankan saldo kita. Untuk technical analysis itu hanya membantu untuk meningkatkan probabilitas dalam trading. Jadi lebih penting money management, lalu psikologi. Nah, di sini saya bahas sedikit tentang psikologi. Ketika trading seperti ini, kalian sudah pasang stop loss dan kalian juga bisa pasang take profit sekalian ya. Sudah, kalian jangan terlalu pikirkan transaksi kalian. Sudah, biarkan saja. Jangan keseringan buka market ketika memiliki entry. Yang penting kalian sudah memasang stop loss. Kalau bisa take profit sekalian. Kalaupun kalian tidak memasang take profit ya tidak apa-apa, kalian bisa cek berkala, mungkin beberapa jam sekali. Jangan sebentar-bentar kalian lihat market, nanti kalian akan bingung. Contohnya, kan saya entry di sini. Entry di sini terjadi penurunan, ketika terjadi kenaikan di sini, ketika kita buka market itu kita akan takut, ini pasti akan berbalik arah. Pasti ini akan berbalik arah. Dan kemungkinan kalian akan take profit dan malah market itu turun. Jadi ketika kita jarang membuka market ya malah kita tenang. Ketika terjadi penurunan ya turunnya juga dalam seperti ini. Oke, mungkin cukup video ini ya. Saya tidak menyarankan untuk trading dengan modal $100 ini, dipahami ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Pejuang dolar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.